Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Santri-santri putra ataupun santri putri kelas 11 IPK yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang hadis dilihat dari kekuatan sanadnya. Kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis hasan. Nanti di dalam hadis hasan ini kita akan mempelajari pengertian, syarat-syarat, macam-macam tingkatan, kedudukan, dan contoh-contoh dari hadis hasan tersebut. Sebelum kita masuki pelajaran, mari kita buka dengan bacaan Fatihah supaya diberikan kemanfaatan dan keberkahan dalam ilmu kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Pertama, tentang definisi dari hadis hasan. Secara bahasa atau etimologi, hasan adalah merupakan sifat musyabbahah dari kata al-husnu. Al-husnu sendiri bermakna al-jamal, bisa bermakna kecantikan, bisa bermakna keindahan atau kebaikan atau kebagusan. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis hasan, berarti hadis hasan itu secara etimologi adalah hadis yang cantik, yang indah, yang baik atau yang bagus. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Jadi hadis hasan adalah hadis yang baik, yang bagus, yang indah atau yang cantik secara bahasa. Kemudian apabila dilihat atau definisi hadis hasan bisa dilihat secara istilah. Ini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, dalam menerangkan atau mendefinisikan hadis hasan ini. Untuk Imam At-Tirmidzi itu mendefinisikan hadis hasan adalah kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi may yatahamma bil kizbi wa la yakunu al hadits syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalika. Yaitu tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak terdapat keganjilan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan atau mempunyai banyak jalan yang sepadan dengannya. Sedangkan menurut Imam At-Tibi, hadis hasan itu adalah musnadun min qurbin min darajati thiqati au mursali thiqatin
waruya kilahuma min ghairi wajhin wa salima min syududin wala illatin. Menurut beliau, hadis musnad, hadis hasan adalah hadis musnad, muttasil dan ma'ruf yang sanad-sanadnya mendekati derajat thiqah, atau hadis mursal yang sanad-sanadnya thiqah tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis ini terhindar dari syadz dan ilat atau kekacauan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis hasan adalah khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairu mu'allalin wala syadin. Khabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz. Itu pengertian hadis hasan secara istilah menurut para ulama-ulama ahli hadis tersebut. Menurut Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tibi, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari ketiga pendefinisian para ulama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya hadis hasan adalah huwa mattasala sanaduhu binaqlil adli alladhi qalla dhabtuhu wa khala minasyududi wal illati. Huwa mattasala sanaduhu binaqlil adli alladhi qalla dhabtuhu wa khala minasyududi wal illati. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, orang yang kedhabitannya kurang sedikit, tidak ada keganjilan atau syadz, dan tidak ada cacat atau ilat. Jadi pada dasarnya hadis hasan itu hampir seperti hadis sahih, tetapi dalam syarat dhabitnya, dalam syarat kedhabitannya itu perawinya agak di bawah dari perawi hadis sahih. Hadis sahih. Syarat-syarat hadis hasan, syarat-syarat hadis hasan dari keterangan tadi dapat kita susun menjadi 5. Yang pertama adalah muttasil sanadnya atau bersambung sanadnya. Yang kedua, rawinya adil, rawinya harus adil. Yang ketiga, rawinya harus dhabit, tetapi kedhabitan dari rawi di sini tingkatannya di bawah kedhabitan perawi hadis sahih, yakni kurang sempurna dalam kedhabitannya. Yang keempat, tidak termasuk hadis yang syadz, atau membingungkan atau kacau. Yang kelima, tidak terdapat ilat dalam hadis tersebut. Ilat itu adalah cacat. Ini adalah 5 syarat dari hadis hasan yang harus dipenuhi. Jadi 1 muttasil, 2 adil, 3 dhabit tetapi agak di bawah dhabitnya hadis sahih. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima,
dalam hadis tersebut tidak terdapat illat atau cacat. Itu syarat-syarat hadis hasan. Sedangkan hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Jadi hadis hasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Itu hadis hasan li dzatihi. Katakan li dzatihi, ya dia hasan karena dirinya sendiri. Hasan karena dirinya sendiri. Itu hadis hasan li dzatihi. Sedangkan hadis hasan yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Ghairihi berarti selainnya. Yaitu sebenarnya itu adalah hadis dhaif. Tetapi dhaifnya yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, bukan karena perawinya banyak salah, dan bukan perawinya orang yang fasik. Jadi hadis itu dhaif tetapi bukan dikarenakan perawi yang banyak lupanya, bukan perawi yang banyak salahnya, dan perawi yang fasik. Nah, hadis itu mempunyai muttabi' dan syahid. Atau bisa dikatakan hadis dhaif yang dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi atau kedustaannya. Sedangkan tingkatan hadis hasan adalah berdasarkan tinggi rendahnya kethiqahan dan keadilan para rawinya. Yang paling tinggi kedudukannya ialah yang bersanad ahsanul asanid, bagus-bagusnya piro-piro sanad, yaitu sanad yang terbaik. Bila sebuah hadis hasan li dzatihi diriwayatkan lagi dari jalan yang lain yang kuat keadaannya, maka dia naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Jadi dari hasan li dzatihi menjadi hadis sahih li ghairihi. Karena kekurangan yang terdapat pada sanad pertama, yaitu kurang kuatnya hafalan, telah hilang dengan adanya sanad yang lain yang lebih kuat, atau dengan adanya sanad yang lain. Itu kalau li dzatihi, hadis hasan li dzatihi itu bisa berubah jadi hadis sahih li ghairihi apabila terdapat riwayat yang lain yang lebih kuat atau beberapa sanad yang lain. Dalam kehujahannya, hadis hasan itu sama dengan hadis sahih, sama-sama makbul, bisa diterima kehujahannya, walaupun kekuatannya lebih rendah di bawah hadis sahih. Hanya saja jika terjadi pertentangan antara hadis sahih dengan hadis hasan, maka harus mendahulukan hadis sahih, karena tingkat kualitas hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Apabila ada dua hadis yang bertentangan, nanti disandingkan itu tidak bisa dikompromikan, maka
yang dipakai adalah hadis yang lebih kuat. Tentu saja hadis hasan dan hadis sahih itu yang lebih kuat adalah hadis sahihnya. Jadi harus dipilih yang hadis sahih mengalahkan hadis hasan tersebut. Kemudian kita teruskan contoh hadis hasan li dzatihi. Contoh hadis hasan li dzatihi di sini ada hadis hadatsana Qutaibah hadatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dab'i an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu abi bihadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah tahta zilalis suyufi. Dari keempat perawi di sini semua adalah perawi yang thiqah. Perawinya adalah thiqah semua, kecuali perawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman ad-Dab'i. Beliau dikatakan oleh Imam Bukhari termasuk perawi yang lemah. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Ja'far bin Sulaiman ad-Dab'i adalah perawi yang lemah. Karena itu hadis ini tidak masuk dalam kategori hadis sahih, tetapi diturunkan derajatnya menjadi hadis hasan. Diturunkan derajatnya menjadi hadis hasan karena Ja'far bin Sulaiman itu kedobitannya agak kurang. Jadi kekurangan beliau bukan karena beliau fasik, bukan karena pembohong, tetapi hanya kurang dalam hafalannya. Contoh hadis hasan li ghairihi. Contoh hadis hasan li ghairihi. Hadatsana Syu'bah an Asim bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi ila akhirih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Kenapa ini dikatakan sebagai hadis? Harusnya ini hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah karena di dalam hadis ini ada perawi yang bernama Asim dan perawi ini dhaif sebab hafalannya jelek. Dhaif, hafalannya jelek. Tetapi At-Tirmidzi mengatakan bahwasannya hadis ini hadis hasan sebab ada sanad dari jalur lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah dan Abu Hadrat. Jadi karena ada riwayat yang lain dari sanad yang lain, riwayat yang lain, maka hadis dhaif ini dikatakan hadis hasan li ghairihi. Dikatakan hadis hasan li ghairihi. Kalau dalam hadis yang awal tadi, hadis hasan li dzatihi, itu ada salah satu perawi yang dikatakan oleh Imam Bukhari itu lemah, tetapi imam yang lain mengatakan dia tidak lemah. Demikian tentang hadis
hasan. Semoga bisa bermanfaat, dan saya kasih tugas untuk kalian cari di dalam aplikasi 3 contoh hadis hasan, 3 contoh hadis hasan. Kemudian nanti kalian kirimkan ke email saya, yaitu upingsyah@gmail.com. Jadi kalian cari 3 hadis hasan. Tugasnya kalian tulis, kemudian kalian foto, kalian kirimkan ke email yang tertera di sini. Waktunya 1 minggu.